Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Majid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halalan thayyiban, dan anak-anak kita juga semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk surga. Amin. Dan kemudian juga Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan buat muallif bukunya, itu Al-Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi bukunya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa adika mustaqata wa abulaka binti wa abulaka sani faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sambung lagi pengajian kita dalam buku atau dalam kitab Al-Adhkar, ya, karangan Al-Imam An-Nawawi. Pada 2 minggu yang lalu kita membahas berkaitan dengan doa-doa pada waktu-waktu yang tertentu atau ada perkara-perkara yang penting. Di antara doa yang menyebabkan doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, ini kata Rasulullah SAW apabila kita membaca kalimat ini atau doa ini, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesedihan-kesedihan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tambah dengan ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghitsu. Ya, ini ya hayyun ya qayyum itu kan sangat mudah, ya, dua kata ini bisa kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bab yang sekarang kita akan masuk kepada bab ma yaqulu iza ra'ahu syai'un au fazi'ah. Apa yang harus kita katakan jika kita ditimpa sesuatu yang memang itu mengkhawatirkan atau ketakutan, atau kita was-was, misalkan khawatir besok ini kita mau makan apa, besok itu kita apa yang harus kita lakukan, atau ada problem-problem yang memang kita itu merasa khawatir, ya. Sehingga dengan hal itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk kita membaca ada doa-doa berkaitan dengan hal itu. Yang pertama, rawaina fi kitabi Ibni Sunni an Tsauban radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza ra'ahu syai'un qala huwallahu Allahu rabbi la syarikalah.
Diriwayatkan dari kitab Ibnu Sunni, kemudian dari Thauban, kemudian bahwasanya Rasulullah SAW kana iza ra'a syai'un qala. Jika Rasulullah SAW itu ditimpa sesuatu yang memang itu membuat dia takut ya atau was-was, maka apa yang dia katakan? Huwallah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika ada masalah atau problem atau kegundahan-gundahan, kita katakan kepada problem itu, huwallah, ya, bahwa Allah, dialah Allah. Jadi kita katakan bahwa Allah yang menjadikan sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, wa ma siwahu asghar. Allah yang paling besar, yang lainnya itu adalah kecil. Kemudian kita tambah lagi Allah, Allahu Rabbi la syarikalah. Allah adalah Tuhanku, ya, tiada sekutu baginya, ya. Jika ya mungkin Pak Wid tinggal sendirian di situ, nggak ada tetangga, ya. Iya, mungkin banyak pohon sekelilingnya. Ya, ya. Katakan huwallah, ya, ya. Baca doa ini Pak Wid. Ya, Allahu Rabbi la syarikalah, ya, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu, ya. Allah yang berkuasa, ya. Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang membuat keputusan semuanya itu, ya. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika ada problem, katakan kepada problem, wahai problem, saya punya Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, ya. Ya. Akhirnya problem itu bisa terselesaikan, ya, insya Allah dengan kekuatan hati kita, kalbu kita, dengan iman kita yang kuat, insya Allah tiada problem yang terjadi kecuali problem itu ada solusinya, ya. Dan tidak akan diturunkan kepada seseorang problem tersebut, masalah tersebut, kecuali orang tersebut dia bisa menanggungnya, ya. Jadi kalau kita punya masalah, punya ini, ya, Allah, ya, orang tersebutlah orang-orang yang terpilih dan Allah Subhanahu wa taala memilih orang tersebut dan orang tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya. Kecuali memang dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Waraina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi an Umar bin Syu'aib an abihi an jaddihi, ya, dari Ibnu Umar, ya, Syu'aib, kemudian dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faz'i kalimatin a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamajati syayatin wa ayyahdurun. Wa kana Abdullah bin Umar yu'allimuhunna man aqala min banihi wa man lam ya'qil katabahu fa'allaqahu alaihi qala Tirmidzi hadza hadits hasan. Dari Ibnu Umar, dari Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faz'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka minal faz'i kalimat, jika mereka ada ketakutan atau ada kegundahan. Apa yang mereka baca, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, a'udzu bikalimatillahi tammah, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, dari kemurkaan Allah, wa min syarri ibadi, dan juga dari keburukan-keburukan hamba-hambanya, ya kan banyak manusia-manusia yang memang tujuannya ingin mencelakakan orang, ya kita berlindung, ya, min syarri ibadi, wa min hamajati syayatin, dan juga dari gangguan-gangguan syaitan yang datang kepada kita, ya. Banyak syaitan iblis alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Wa kana Abdullah bin Umar yu'allimuhunna man aqala min banihi. Ibnu Umar ini juga itu mengajarkan kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya, baik itu yang sudah berakal maupun yang belum berakal. Maksudnya yang sudah balik maupun yang belum balik, ya. Kata bahwa fa'allahu alaihi. Kemudian menuliskannya kalimat tersebut ini, a'udzu bikalimat tamma min syarri ghadabi wa syarri ibadi tadi itu. Tulis di atas kertas dan digantungkan kepada anak-anaknya. Ya, ini apa namanya? Ya, orang-orang dulu ya saya pernah lihat juga emang ada ini. Dan kita lihat kayak jimat ya. Ya, dan ini ada hadisnya. Jangan artinya dengan hal itu tidak lantas misalkan mengatakan bahwa itulah syirik, ada jampi-jampinya, ada ininya, ya kan? Tapi emang ini ada dasarnya. Dan memang orang-orang dulu ya, orang tua kita dulu memang mereka itu khatam ngajinya, ya, artinya ngaji dari rumah ke rumah, dan mereka sangat rajin dan memang sudah diajarkan, ya. Dan ini ada dasarnya, ya. Hadis inilah hadis hasan, ya. Karena memang anak-anak kita itu ya ada penyakit ain, ya. Pernah saya sampaikan itu annal ain haqqun, bahwa penyakit ain itu adalah benar adanya, ya. Ketika kita melihat anak kecil, oh ini gagah sekali, pintar sekali, oh cantik sekali, ya. Oh Pak Haji panjang sekali, ya. Pak Haji mungkin nggak kena penyakit ain, dia udah kebal, ya. Ini untuk anak-anak, ya. Ya, nah ini yang harus kita lindungi anak-anak kita, ya. Jadi penyakit ain itu ya bukan, saya pernah bertanya apakah penyakit ain ini hanya memang orang itu dia punya, maksudnya itu niat jahat kepada anak itu. Enggak. Baik itu katanya, baik yang punya niat jahat maupun yang tidak punya niat jahat, ini penyakit ain ini terjadi pada kepada anak-anak, ya. Sehingga kita kalau kita melihat anak, ya jangan langsung kita memuji anak itu, ya. Dan juga memang ada hadisnya, kita tidak boleh memuji ini seseorang di depannya, jangan sampai, ya, kalau misalkan orang itu akan lupa daratan kalau kita puji, ya. Ini kita bilang masya Allah, subhanallah, ya. Ya, kita memuji memang Allah yang maha besar, Allah yang maha indah, ya. Kemudian bab selanjutnya itu bab mayakulu iza asabahu hamun au hazanun, ya. Ini bab pasal apa yang kita ucapkan, yang kita baca ketika kita ditimpa, ya, kesedihan, ya, hamun wa huznun, ya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, ketika kita ditimpa musibah, ya, kehancuran, itu bukan akhir dari segalanya, ya. Akan bahwa itulah akhir dari memang sudah, artinya dunia ini sudah berakhir, ya. Padahal setelah dunia ini ada kehidupan yang lebih indah, lebih tenang, tidak ada kemacetan di sana, nggak ada, ya. Nggak ada tabrak-tabrakan, ya. Artinya lebih indahnya itu banyak orang-orang yang memang yakin, ya. Makanya orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat itu adalah bukan orang-orang yang beriman. Artinya kalau tidak percaya dengan hari akhirat atau setelah hari di dunia ini, maka baik dan buruk bagi dia itu adalah dia terasakan di dunia ini. Makanya dia kejar dunia ini segala-galanya bagi dia, ya.
Nah, itu bagi orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, ya. Ya. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, insya Allah kita akan dapatkan di akhirat. Kalau doa-doa kita tidak diijabah di dunia ini, insya Allah di akhirat akan kita mendapatkan hal tersebut, ya. Toh juga al-mautul kabir wal azim sawaun, matinya orang besar sama orang kecil itu sama dalam hal syariatnya kan, dikafani, disolatkan, akan lagi dikuburkan, ya, dimandikan, ya, sama semuanya itu. Ya, perbedaannya hanya cara dalam hal keduniaan, materi. Apakah dia dikuburkan di Sandiago Hill atau di Jabon, ya. Itu hanya itu saja perbedaannya, tapi dalam syariatnya sama aja, ya. Nah, apabila kita ditimpa musibah, ya, kesedihan, ya, maka ini ada ajaran Rasulullah SAW. Oroina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun aw hazanun falyad'u bihadzal kalimat. Ya, barang siapa dia ditimpa kesedihan, ya, atau kedukaan, duka cita, falyadu bihazil kalimat, maka dia harus berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini. Yaqul ana abduka ibnu abdika, saya adalah hambamu ya Allah, ya, anak dari hambamu, anak dari hambamu yang perempuan, fi qabdika nausiyati biadika, saya adalah dalam genggamanmu, ya, ya. Artinya semua hambamu itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kita menggenggam telur, ya, itu seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam dunia dan segala isinya ini semuanya, ya. Dan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi adlun fi qadaika, dan juga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi dalam hal qada dan qadar itulah adil, ya, yang terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf misalkan ada yang dilahirkan dalam keadaan misalkan tidak sempurna. Ada yang bertanya, Allah tidak adil. Justru di situ letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhtiar kita masing-masing di di dunia ini, ya. Ada yang diberikan harta yang banyak, diberikan harta yang belum cukup, ya, itu ditata keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. As'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka, ya, saya memohon kepadamu dengan menyebut namamu ya Allah yang telah engkau sebut, yang telah engkau ajarkan, ya. Artinya dengan dia sudah menyebut dengan dirinya sendiri, artinya dengan sudah ada dengan nama-namanya yang kita kenal dengan Asmaul Husna, ya, kan, ya Al-Ghafur, ya, ya Al-Aziz, ya Rahman, ya Rahim, ya. Nah, itu sudah kita panggil dengan nama-nama tersebut. Kalau kita minta rizki, kita panggil yang namanya sebagai pemberi rizki, ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan thayyiban barakan wasi'an. Kita panggil nama Allah dengan sifatnya, dengan namanya tersebut yang sudah diajarkan, ya. Au anzaltahu fi kitabika, atau dengan namamu ya Allah yang telah engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau sudah pernah mengajarkan nama-namamu kepada makhlukmu, ya. Artinya kita meminta kepada orang-orang soleh yang sudah pernah diajarkan, ya, para habaib, para ulama-ulama kita. Kita minta kepada siapa saja karena kita tidak tahu mulut siapa yang paling afdal yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana nura sadri, atau nama-namamu yang tersimpan dalam pembedaharakan ilmu-ilmu ghaib, ya, fi malakutis samawati wal ard, ya. Kita enggak tahu kan ghaibat, al-ghaibiyat, ya.
ma fis samawati wal ard, ya. Mungkin ada hal-hal yang memang kita tidak bisa lihat, ya. Ya. Kemudian kita berdoa, ya. Antaj'alal Qur'ana nura sadri, ya. Ini doa yang bagus. Allahumma ja'al Qur'ana nura sadri. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai cahaya sadri, ya, dadaku, hatiku, ya. Nur, cahaya. Ya, kalau Al-Qur'an sudah jadikan sebagai cahaya buat kita, insya Allah di mana-mana itu semuanya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rabi'a qalbi, ya. Allahumma ja'al Qur'ana nura sadri rabi'a qalbi. Dan jadikanlah Al-Qur'an itulah sebagai taman kalbuku. Ya, Rabi' itu artinya kan musim semi. Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, ya, musim semi pertama dan musim semi yang kedua. Ya, taman. Ya, ketika musim semi itu kan banyak taman-taman yang indah yang mengeluarkan bunga-bunga, itu kan mengeluarkan pencupnya. Kalau Pak Haji pernah di Jepang, ya, ya, nah, mengalami musim panas, kemudian musim gugur, sekarang musim salju, ya, bentar lagi akan musim semi, musim durian, ya. Ya. Nah, gambaran orang-orang yang memang dekat dengan Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran, yang hidupnya dengan Al-Quran, yang mengaji dan lain-lain semuanya, itu seperti orang-orang yang hidupnya di musim semi. Ya, kalau saya pernah pelajari itu ada bahasa Inggris itu di kelas 5 atau kelas 6 itu di Ma'had itu gambarannya musim semi itu anak-anak muda itu berbunga-bunga hatinya. Orang tua itu kembali muda lagi. Itu gambarannya musim semi karena memang dikelilingi dengan bunga yang mengeluarkan kuncupnya. Siapa yang tidak senang dengan bunga pasti senang. Itulah gambarnya orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an nura sadri wa rabi'a qalbi wa jalaa husni, dan juga sebagai penghilang kesedihanku, ya, wa zahaba hammi, dan juga menghilangkan duka citaku, ya, kedukaanku, kesedihanku, kegundahanku. Nah, ini bisa kita ucapkan dalam doa-doa kita. Faqala rajulun minal qaum, kemudian ada salah seorang dari kaum, ya, dari kumpulan seperti ini yang Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, doa ini. Kemudian ada salah satu dari majelis itu, dia berkata, ya Rasulullah, innal al-magbuna liman gubina haula'il kalimat. Ya Rasulullah, jadi orang-orang yang lemah itulah orang-orang yang tidak mengucapkan hal ini, ya. Artinya kalau kita mengucapkan hal ini, maka kekuatan-kekuatan itu akan timbul, akan datang. Apa kata Rasulullah? Faqal ajalun, ya begitulah kata Rasulullah, ya. Fakuluhunna wa'allimuhunna, ya. Katakanlah kepada mereka dan juga ajarkan kepada mereka, fa innahu man qalahunnal iltimas ma fihin azhaballahu ta'ala huznahu wa atala farahahu. Kalau mereka mengatakan hal ini, ya, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan-kesedihan mereka dan memanjangkan kebahagiaan atau kegembiraan mereka. Wa atala farahahu. Artinya ketenangan, kegembiraan, ketenangan kita itu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Intinya adalah kita dekat dengan Al-Qur'an. Ya, kita karena Al-Qur'an itu kan senantiasa kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat-kalimat yang ada di dalamnya itu, ya. Al-Qur'an kan sebagai syifa, ya. Kemudian bab selanjutnya itu bab ma yaqul iza waqa'a fi halakatin. Nah, ini bacaan atau doa ketika kita
berada dalam halakatun, itu artinya kehancuran, halakamruun, man lam ya'rif nafsahu. Hancurlah seseorang kalau dia dirinya tidak tahu, artinya tidak tahu diri, tahu malu, Nah, ini kalau kita berada dalam kehancuran atau dalam musibah atau kemudahan, dalam musibah lah, Araina fi kitab Ibnu Sunni an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ala uallimuka kalimatin iza waqa'ta fi wartatin qultaha, qultu bala, ja'alani Allahu fida'aka. Ini Rasulullah SAW berkata kepada Ali, berarti Ali itu ininya menantunya, menantunya. Ya Ali, ala uallimuka, wahai Ali, apakah mau saya mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat iza waqa'ta fi wartatin qultaha, jika engkau berada dalam kehancuran atau dalam tiba musibah, maka katakanlah kalimat-kalimat ini. Apa kata Ali? Qultu bala, saya mau. Semoga Allah menjadi tebusan dengan hal itu, Qala idza waqa'ta fi wartatin faqul, jika engkau berada pada kehancuran atau dalam musibah, maka katakanlah, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini memang juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal kemarin minggu yang kemarin, bahwa memang selalu kita biasakan dalam setiap langkah kita, setiap aktivitas kita itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wala haula, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Artinya sekuat-kuat apapun kita, pasti ada yang lebih kuat, Itu Fir'aun, dia menamakan dirinya sebagai Tuhan, dan dia membuat piramida itu dengan dia naik atasnya. Untuk apa Fir'aun membuat piramid itu? Katanya untuk melihat Tuhannya Musa, katanya seperti apa saya naik ke atas itu, untuk melihat itu. Tapi ketika Fir'aun itu dengan memang gagahnya, besarnya, kuatnya, ketika sudah sarqatul maut, nyawanya itu tinggal di garqar, artinya sudah tinggal di tenggorokan, dia sangat lemah, dia meminta kepada Tuhannya Nabi Musa, kepada Musa, untuk menyelamatkan dia, artinya sekuat apapun pasti kita tidak bisa melawan alam, tidak bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an ada dua kaum yang paling kuat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad dan kaum Tsamud. Itu itu kaumnya Nabi Saleh, Ustaz, kaum Ad dan kaum Tsamud, Itu kaum Ad dan kaum Tsamud itu saking kuatnya, itu mereka memahat gunung, jadikan sebagai istana, saking kuatnya mereka, dan di dunia ini yang sekarang nggak ada yang pahat gunung itu jadikan istananya, paling buat senjata dan lain-lain, yang orang-orang yang kuat. Itu kaum Ad dan kaum Tsamud, mereka membuat istana itu gunung yang itu mereka saking kuatnya. Tapi karena mereka merasa bahwa mereka paling kuat, tiada kekuatan selain mereka, itu adalah mereka yang paling kuat, Allah murka kepada mereka. Allah mengirimkan angin topan dan hujan, selama 7 hari 7 malam,
Itu hancur lebur mereka dengan istana-istananya itu, dengan orang-orang itu seperti pelepah kurma yang busuk. Ya. Nah, itu gambarannya orang-orang yang memang seakan-akan bahwa kekuatan itu adalah datang dari mereka, ya. Nah, ini yang kita ucapkan bahwa memang ketika kita dalam musibah, dalam kehancuran, itu bukan akhir dari segalanya, ya. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala punya skenario, ya. Sebaik-baiknya skenario adalah skenarionya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa dia mengubah, ya. Siapa yang apa yang dia kehendaki dari macam-macam al-bala, ya. Qultu al-wartatu bi fathil wawi wa iskanil wa hiya al-halak. Ya, wartatu itu artinya al-halak, artinya kehancuran atau musibah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kebesarannya, dengan kekuatannya, dengan izinnya, sesuatu bisa terjadi atau tidak terjadi, ya. Pada intinya bahwa ketika kita dapat musibah, bahwa jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bukan akhir dari segalanya, ya. Kemudian bab terakhir yaitu bab kalau kita apabila kita takut kepada suatu kaum atau suatu kelompok, ya. Kan memang ada juga kelompok-kelompok yang sering menyebarkan ancaman-ancaman, ya, teror, ya. Insyaallah di Batavia nggak ada teroris, ya. Dikit kata Pak Haji. Ya, apa yang kita baca ketika ada kaum yang memang itu takut kepada suatu kaum atau pada seseorang atau pada suatu kelompok, ya. Wa rawaina fi bil isnadis sahih, ini sanadnya sahih, ya, fi sunani Abi Daud wa Nasai an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inna, sesungguhnya kami naj'aluka fi nuhurihim, ya. Artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggenggam dan memegang leher mereka, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memegang leher mereka, ya, sebagaimana kita itu memegang telur, mereka tidak bisa bergerak apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung dari kejahatan-kejahatan mereka. Dan ini terbukti waktu perang Badar, ya. Waktu perang Badar itu kan 1 banding 300 banding 1000, ya. Diutusnya malaikat itu berbondong-bondong itu tinggal ambilkan pasir dan debu itu dilemparkan kepada musuhnya itu tidak berdaya apa-apa, ya. Tangannya mereka tidak bisa bergerak, sehingga tentara-tentara kaum muslimin itu dengan mudahnya mereka mempatahkan leher mereka dan tangan-tangan mereka. Itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melemahkan suatu kaum, ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari kesedihan-kesedihan, musibah dan ketakutan, dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.